السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فرحم الله امرأ أخذ فيه إصلاح داره والتيقظ ليوم معانيه. وقال جل وعلا في محكم تنزيل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan perekonomiannya semakin meningkat dari hari ke hari. Setiap manusia pasti menginginkan karirnya semakin meningkat dari hari ke hari. Setiap manusia pasti menginginkan kecerdasannya dan keilmuannya semakin meningkat dari hari ke hari. Akan tetapi hadirin, yang perlu kita garis bawahi adalah, akankah semua bertambahnya peningkatan itu bertambah pula kebaikan pada diri kita, atau justru malah sebaliknya? Sebab seringkali kita lupa bahwa dalam hidup ini bukan hanya butuh pada peningkatan, tetapi hidup pun butuh dengan yang namanya keberkahan. Itulah yang terpenting dalam hidup ini. Hadirin, iya, benar sekali Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berlepas diri dari dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itulah yang Allah firmankan. Janganlah engkau lupa dengan nasibmu, kehidupanmu di dunia ini. Akan tetapi realita yang terjadi, justru karena kecintaan kita terhadap dunia ini, menjadikan kita lupa dengan kehidupan akhirat nanti. Lupa dengan akhirat adalah di antara ciri kehidupan seorang hamba tidak berkah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Quranul Karim memberikan sebuah pedoman, memberikan petunjuk pada kita untuk meraih keberkahan dalam kehidupan. Ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan langsung dalam suratul A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk bumi, kalaulah kaum dari sebuah negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan bukakan selebar-lebarnya keberkahan yang berlimpah
dari langit dan dari bumi. Subhanallah hadirin, inilah syarat pertama dan syarat yang paling utama. Allah berjanji, Allah menggunakan lamut ta'kid di ayat tersebut. La fatahna, sungguh kami akan bukakan. Inna wa'adallahi haqqa, janji Allah itu pasti. Maka tak perlu kita ragukan, Allah berjanji akan memberikan, membukakan keberkahan dari langit dan bumi, dengan syarat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Hadirin, kemudian yang kedua, syarat untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ialah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini terkonfirmasi langsung dari lisan yang mulia. Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin, jika Allah telah meridai seorang hamba, maka pasti kehidupan hamba tersebut penuh dengan keberkahan. Maka beruntunglah seorang anak yang dalam hidupnya selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sejarah mencatat tidak ada anak yang sengsara karena baktinya kepada kedua orang tua. Yang ada adalah anak hidupnya berkah, melimpah karunia Allah dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin, sebaliknya, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada durhakanya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Hadirin, ternyata penghalang terbesar keberkahan hidup ialah durhakanya seorang anak terhadap kedua orang tua. Dan jika Allah telah murka, maka sungguh tiada kehidupan baginya melainkan kehidupan yang sengsara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian hadirin, syarat yang ketiga untuk meraih keberkahan dalam kehidupan ialah bikasratid du'a, memperbanyak doa kepada Allah. Ini yang seringkali kita anggap gampang, ini yang seringkali kita remehkan, padahal sudah sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah kekuatannya orang yang beriman. Dan Allah cinta dengan hamba-hambanya yang gemar berdoa. Sejatinya seorang hamba yang berdoa adalah tanda bahwa ia butuh dengan Allah. Dan Allah sudah sangat jelas mengatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Maka dekati Allah, raih cinta Allah, raih ridha Allah untuk mendapatkan keberkahan hidup dengan doa-doa kita. Dan jangan pernah khawatir doa kita, apapun yang kita panjatkan tak didengar oleh Allah. Semua ditepis oleh Allah dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, apapun doamu akan kuijabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah وعلى أهله وصحبه ومواله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة